Halo anak-anak hebat. Sekarang mari kita sama-sama mempelajari tentang kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Secara simbol dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. V sama dengan kecepatan rata-rata. S sama dengan jarak yang ditempuh. Sedangkan T sama dengan waktu tempuh. Selanjutnya kita coba kerjakan latihan soal berikut. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Diketahui T sama dengan 2 jam atau waktu sama dengan 2 jam. Kemudian jarak sama dengan 90 km atau simbol jarak adalah S sama dengan 90 km. Kemudian ditanya kecepatan atau simbolnya V sama dengan. Setelah diketahui dan ditemukan pertanyaannya, selanjutnya kita harus menjawab dengan memasukkan rumusnya, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per T. S-nya sama dengan 90 km. Kemudian per atau bagi T-nya sama dengan 2 jam. Setelah ini langsung kita hitung. 90 bagi 2 sama dengan 45. Satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Soal berikutnya, sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Ditentukan satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Diketahui waktunya adalah 6 menit atau simbolnya T sama dengan 6 menit. Kemudian diketahui jarak sama dengan 12 km atau simbol jarak adalah S sama dengan 12 km. Selanjutnya ditanya kecepatan berapa kilometer per jam atau simbolnya V sama dengan berapa kilometer per jam. Setelah diketahui waktu, jarak, dan pertanyaannya, kemudian kita langsung menjawab dengan memasukkan ke dalam rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak per waktu atau simbolnya V sama dengan S per T sama dengan berapa kilometer per jam. Ditentukan kilometer per jam. Selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya ya. S sama dengan 12 km per atau bagi T-nya 6 menit. Sama dengan titik-titik kilometer per jam. Kita lanjutkan kembali. V sama dengan 12 km per 6 menit sama dengan ditentukan berapa kilometer per jam. Selanjutnya kita tulis lagi V sama dengan, nah yang atas itu kan kilometer, harus dirubah ke kilometer lagi, tetap dan sama-sama kilometer, maka kita tulis kembali saja 12 km.
Kemudian yang bawah itu 6 menit. 6 menit dirubah ke jam. Masih ingat 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Kebalikannya, kalau menit ke jam berarti dibagi ya. Dibagi 60. Atau kita tulis ya 6 per 60 kilometer, di sini jam. Selanjutnya bagaimana? Ingat, kalau per itu tandanya bagi ya. Jadi kita bisa tuliskannya seperti ini. 12 dibagi 6 per 60. Kalau sudah seperti ini, kita ingat-ingat kembali pada konsep pecahan sebelumnya. Bagi bisa kita rubah menjadi kali ya. Kemudian pecahan yang di sebelah kanan simbol bagi dibalik menjadi 6 per 60 menjadi 60 per 6. Selanjutnya langsung dikalikan. 12 kali 60 sama dengan 720 per 6. Sekarang kita bagi 720 bagi 6 berapa? Sama dengan 120. Satuan kecepatannya tadi kilometer per jam. Soal berikutnya, sepeda motor paman melaju dengan kecepatan 6 km per jam. Sepeda motor ayah melaju dengan kecepatan 360 meter per menit. Berapa perbandingan kecepatan sepeda motor paman dan ayah? Maka kita tuliskan di sini, kita pakai simbol P untuk paman ya. 6 km per jam. Kemudian kita gunakan simbol A untuk kecepatan ayah. Berapa? 360 meter per menit. Untuk mencari perbandingannya, kita harus samakan satuannya. Lihat, bagian atas itu jaraknya dan bagian bawah adalah waktunya. Jaraknya yang paman kilometer satuannya, sementara yang ayah meter. Untuk bisa membandingkannya, maka kita harus samakan satuannya dulu. Kira-kira yang mana yang akan kita rubah? Meter ke kilometer atau kilometer ke meter? Ya, sebaiknya kilometer ke meter ya. 6 kilometer, satuannya kilometer, kita rubah ke meter. Kilometer ke meter, ingat turunnya berapa kali? Turun 3 kali, berarti dikali 1000. 6 kali 1000 sama dengan 6.000. Satuan ukurannya sudah berubah menjadi meter. Kemudian per waktunya, lihat yang paman jam, sementara yang ayah menit. Harus kita samakan satuan waktunya. Jam kita rubah ke menit saja ya. 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi kalau di sini kosong artinya jumlahnya 1. 1 jam berapa menit tadi? 60 menit. Ini yang paman 6000 meter per 60 menit. Sudah berubah. Sekarang yang ayah kita tuliskan lagi tetap ya. 360 meter per menit.
satuannya sudah sama semuanya. Maka setelah ini kita dapat membandingkannya. Caranya bagaimana? Dengan cara disederhanakan kecepatan paman dan kecepatan ayah. Kita sederhanakan dulu yang kecepatan paman. 6.000 bagi 60 berapa ya? 6, kita coret nih, sama-sama dibagi 60. Sisanya berapa? 100 meter per menit. Selanjutnya yang ayah berarti 360 meter per menit. Masih kita sederhanakan ya. Yuk dilanjutkan. Setelah ini bagaimana cara menyederhanakannya? 100 dengan 360. Ayo caranya mencari FPB-nya. Jadi sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira berapa FPB-nya? Kita coba hitung menggunakan cara tabel ya. FPB 100 dengan 360. Kita bagi bilangan 2 dulu. 100 bagi 2, 50. 360 dibagi 2, 180. Sama-sama bisa dibagi, maka ini lingkari. Kemudian masih bisa dibagi 2. 50 bagi 2, 25. 180 dibagi 2, 90. Ini bisa dibagi dua-duanya, maka kita lingkari. Kemudian masih bisa dibagi 2. 25 dibagi 2, tidak bisa tulis angkanya 25. 90 dibagi 2, bisa hasilnya 45. Kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 3. 25 bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis 25. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian dibagi, masih bisa dibagi 3. 25-nya tulis lagi karena tidak bisa dibagi 3. 15-nya dibagi 3 bisa, hasilnya adalah 5. Setelah ini kita bagikan dengan bilangan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Ini bisa dibagi keduanya, maka kita lingkari. Kita masih bagi sampai semuanya hasilnya 1 ya. Setelah ini kita bagi 5 supaya mendapatkan hasilnya 1. 5 bagi 5 1, 1 bagi 5. Tidak bisa tulis lagi angkanya 1. Selesai. FPB nya sekarang kita cari, yaitu yang dilingkari tadi. 2 kali 2 dikali 5. Berapa hasilnya? Sama dengan 20. Maka bilangan ini 100 dan 360. Untuk lebih sederhananya lagi, kita harus bagi dengan 20 tadi ya. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Kemudian 360 dibagi 20 sama dengan 18. Nah, kita sudah menemukan perbandingannya, yaitu 5 banding 18. Demikian anak-anak beberapa contoh soal mengenai kecepatan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih dan sampai jumpa.